Hai teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Nikita. Seperti biasa, dalam segmen kali ini aku akan mereview, mencoba jajanan, tapi berbeda dengan jajanan-jajanan sebelumnya yang bisa ditemukan di minimarket terdekat. Kali ini jajanannya agak berbeda sih ya. Nah, ini sudah ada nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya. Nah, ini tuh jajanan yang aku ikut just tip di Bangkok. Jadi waktu itu temenku lagi buka acara just tip gitu ya, dia lagi ke Thailand. Terus habis itu ada beberapa jajan yang menggugah selera, yang menarik perhatianku, terutama ya kali teman-teman pasti tahu lah, ada snack dari Bangkok yang memang sempat viral dan bahkan kayaknya sampai sekarang tetap viral karena menjadi jajanan salah satu idol K-pop girl band gitu ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita coba. Nah, jadi itu aku beli 3 jajanan. Yang pertama ini potato chips ya, potato chips rasa salted egg. Jujur sih sebenarnya aku belum pernah nyobain jajanan rasa salted egg karena untuk telur asinnya sendiri aku kurang suka, tapi kali ini aku penasaran gimana sih rasanya gitu. Nah, terus habis gitu ini ada 2 jajanan yang sempat viral karena siapa? Jisoo, Lisa, ya pokoknya salah satu anggota dari Blackpink itu ketahuan jajan snack ini ya. Ini aku beli yang dua varian berbeda, yang ini rasa tomat dan ini yang rasa paprika. Kalau nggak salah yang viral itu yang ini, yang rasa tomat. Yang rasa tomat, tapi waktu itu temenku ngerekomendasiin kalau misalkan rasanya itu sebenarnya untuk kita orang Indonesia terutama ya kaum pecinta micin itu rasanya lebih nampolan yang ini gitu. Jadi mari kita coba apakah benar begitu, apakah ternyata lidahku seleranya sama dengan idol Korea kan? Who knows, walaupun bentuk tubuh berbeda ya guys. Ini kita nyoba yang mana dulu ya? Kayak mungkin nyobain dulu. Kalau misalkan salted egg tuh rasanya terlalu sopan tapi pekat gak sih rasa salted egg tuh? Oke, mari kita coba yang ini. Kabar teman-teman semua. Jadi aku nge-record ini tuh setelah libur lebaran ya. Minal aizin wal faizin. Walaupun sebenarnya konten habis lebaran itu mau ada satu konten lagi, jadi bukan langsung ini, tapi ya siapa tahu ternyata yang naik duluan adalah konten yang jajan ayam. Oke. Baunya mengingatkanku jajanan di minimarket yang judulnya Makado, yang namanya Makado, yang apa sih yang stick panjang-panjang kayak gitu. Dia juga ada 3 varian rasa, tomat, barbecue, sama keju kalau nggak salah. Nih kelihatan nggak ya? Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain jajan ini, sama kayak aku first timer kayak gitu ya, ini kerupuk ya, kayak kerupuk kayak gitu, bentuknya persegi. Kalau dilihat dari warnanya sih ya harusnya rasanya lumayan pekat ya, karena ini udah aku kocok-kocok, semua kepingannya itu kayak terbalut sempurna sama bumbu-bumbunya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Rasa tomatnya itu lumayan terasa. Kalian ya kayak rasa saus tomat kayak gitu kan, rasanya ada kecut-kecutnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pernah nyobain yang Makado yang tadi aku bilang itu, rasanya nggak terlalu
nggak senyegrak rasanya Macado, nggak yang apa ya, nggak terlalu gurih kayak gitu loh. Rasanya ini sopan, mungkin ya memang lidah Korea seperti itu. Enak kan? Enak, nggak terlalu berasa, lebih dominan rasa tomatnya. Good. Ya, cuman sebenarnya kalau misalkan Korea itu jajanannya kan juga terasa kan ya, apalagi mereka juga lebih yang flavors pedes, rasa-rasa pedes kayak gitu. Entah kenapa mbak-mbak Blackpink suka yang ini. Ntar aku ambil minum. Oh iya, satu lagi yang terpenting untuk teman-teman muslim, nggak perlu khawatir kalau misalkan nyobain jajan ini, karena di sini sudah ada tulisan halalnya. Oh iya, sekedar info, ini tuh tempat just tip yang aku ikutin, yang aku tempat beli ini itu si temanku memang termasuk yang concern tentang makanan-makanan berlabel haram kayak gitu, karena dia apa ya istilahnya, memang dia concern seperti itu. Jadi mungkin nanti aku kasih link atau nama akun Instagramnya di kolom deskripsi ya, siapa tahu teman-teman membutuhkan itu gitu. Soalnya temenku ini memang yang muslim banget gitu kan, jadi ya dia pasti akan memastikan barang-barang yang dia jual itu adalah barang-barang makanan-makanan yang halal. Dan gak hanya jajanan aja, dia di situ juga buka just tip, baju-baju, sepatu, terus apa lagi ya, kayaknya skincare juga deh. Nanti aku taruh nama akun Instagramnya, jadi nanti teman-teman bisa langsung klik link di situnya untuk join di WA grupnya. Sebentar aku mau ambil minum, gak susu ya, air putih aja. Oh ya, fun fact, ternyata emang ya tubuh kita itu kalau misalkan secara terus menerus atau secara rutin konsumsi makanan atau produk-produk yang mengandung susu ataupun tepung, itu sebenarnya emang ngaruh banget ke kulit, ngaruh banget ke badan, terutama ke perut yang sering bloated. Jadi karena kemarin waktu libur lebaran banyak banget nyobain jajanan yang tepung-tepungan, ya kue kering, terus habis gitu nyobain dessert-dessert. Dan karena aku mudik ke tempat yang memang banyak banget pilihan kafe-kafe dengan kopi yang enak, aku nggak bisa menghindari untuk pesen cappuccino segala macam, dan itu memang hampir tiap hari kayak gitu. Dan ternyata beberapa efeknya ya mungkin selain karena capek, juga aktivitas terus menerus. Ketika kemarin libur lebaran banyak yang harus dikunjungin, dan apa ya, minim untuk pakai skincare karena nyampe rumah udah malam. Terus habis itu ya udah cuci muka doang pakai micellar water, cuci muka udah terus tidur. Nggak seperti hari-hari biasanya, jadinya tuh aku ngerasa kulitku jadi lebih kusam. Terus habis gitu selain mungkin cabi ya, terus habis gitu ini loh, banyak beruntusan kayak gitu, perutku juga jadi gampang banget bloated bahkan sampai sekarang. Jadi ya, oh ternyata artikel-artikel yang aku baca terkait kesehatan makanan-makanan yang sebenarnya harus sudah mulai, bukan kita hindari tapi mulai kita kurangin kayak gitu, oh ternyata memang ngaruh banget di badanku. Mungkin dulu aku nggak sempat notice itu, tapi sekarang aku menyadari bahwa ya itu memang ada efeknya ke aku. Jadi mungkin kalau misalkan aku pesen kopi itu mending yang kopi filter aja, walaupun dulu memang aku lebih suka kopi filter. Terus habis gitu ketemulah aku dengan suamiku yang suka nyobain cappuccino. Terus habis gitu kalau misalkan aku nyobain kopi filter terus aku tergugah sama cappuccino-nya dia gimana, jadi ya udahlah pesennya cappuccino, soalnya dia kurang suka sama kopi filter.
Kok jadi aku yang lah. Oke, sekarang kita nyoba yang kedua. Ini sebenarnya judulnya apa sih? Apakah tulisan Thailandnya ini sama dengan tulisan apa bahasa Inggrisnya yang bawa paprika flavored cracker? Ini dari fashionfoodco.ltd. Ini yang direkomendasiin sama temanku. Kalau katanya rasanya memang lebih nampol daripada yang tomat, which is sebenarnya itu yang jadi kesukaan Jisoo. Kalau nggak salah Jisoo ya masih atau Jisoo tuh yang apa ini itu ya pokoknya itu. Oh wow, walaupun ini bungkusnya hijau guys, tapi bumbunya merah. Aku miranya banget. Dan kayaknya wow, emang sih bumbunya kelihatan lebih merah daripada yang tomat. Apakah ini tanda yang baik? Oke, cukup banyak sih isinya. Kerupuk-kerupukan kelihatan nggak ya? Kerupuk-kerupukan. Terus habis gitu sekarang ya tadi aku habis ngomongin ini ya bentukannya juga tetap sama. Jadi ya tadi aku habis ngomongin masalah tepung-tepungan, terus sekarang tetap nyobain ya nggak apa-apa lah ya. Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oke. Aku kayaknya bisa paham kenapa temanku lebih merekomendasiin yang rasa ini, walaupun rasanya itu nggak yang terlalu nyegrak, nggak terlalu yang micin banget gitu ya. Rasa paprika kan sebenarnya dia nggak yang terlalu pedas, dia lebih dominan ke seger dan juga ada manisnya. Nah ini tuh rasanya juga kayak gitu, not too sweet tapi ada rasa gurihnya, jadi perpaduan dari asin, dari asin dan manis. Kalau aku rasanya sih gitu. Kita coba ya, ini yang aku lagi dapat yang merah banget nih, yang berbumbu banget. Satu lagi, ini tuh kalau biasanya kita makan crackers kayak gini ya atau strudel, kalau misalkan kita kayak gitu untuk lebih ngerasain, untuk lebih bisa menangkap rasanya si jajan itu kan ada yang sampai bikin lidah itu rasanya kayak gitu kan, sampai lidah rasanya kesep kayak gitu kan. Nah ini tadi aku coba nggak bisa bilang, kalau aku nggak bisa bilang ini lebih enak daripada yang ini karena menurutku ini juga enak, tapi mungkin ya ini memang diperuntuk, rasanya memang lebih cocok untuk teman-teman yang kebiasaan atau berekspektasi makan jajanan kayak gini yang rasanya lebih kuat, nggak yang terlalu kuat banget kayak kita makan citato ya, pokoknya chips-chips lainnya kayak gitu, atau kayak Makado ya yang contohnya sama-sama crackers kayak gitu. Tapi nggak senyeger itu, cuman dia memang rasanya lebih kompleks dibandingkan rasa si tomat ini. Ya mungkin kapan-kapan aku harus nyoba rasa bubuk paprika tuh yang buat masak, rasanya kayak gimana ya, apakah kayak gini. Dan sekali lagi ini juga sudah ada label halalnya. Sebenarnya untuk kita yang seorang muslim memang agak ketar-ketir banget, bukan agak ketar-ketir, kita memang wajib ketar-ketir kan kalau beli jajanan yang di luar negeri kayak gitu. Aku belum pernah ke luar negeri, tapi ya kalau misalkan just tip kayak gini terus habis gitu memang ada garantinya dan
dia hanya menjual yang dia hanya membelikan yang halal itu lebih bikin kita tenang dan terjamin kayak gitu loh. Oke, sekarang kita nyoba jajanan yang ketiga. Harusnya kayak gini tuh nyobainnya bareng sama suamiku, tapi dia nggak pernah on cam guys, tapi namanya ada di channel ini. Menurut kalian, menurut teman-teman, apakah aku harus mengganti nama channel ini menjadi namaku aja atau tetap ada nama suamiku? Karena kepingan. Oke, begitu dibuka rasanya sudah medok banget. Sejujurnya aku nggak mau pakai istilah medok banget, rasanya aromanya kuat banget. Salted itu kalau misalkan aromanya dibawa kayak gini kan asin, creamy gitu ya. Karena yang suka rasa salted itu suami aku. Mari kita coba. Oh ya, ini judulnya namanya Tasto. Tasto Ina buat enggak, ini yang nggak bisa, mungkin aku nggak bisa bacanya ya karena ini bahasa Thailand. And wait, once again. Nah, once again ini di sini juga sudah ada label halalnya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, beneran aku nggak yang diminta sama temenku untuk ngepromosiin grup Jastipannya dia ya, usaha Jastipannya dia, karena sebenarnya anggotanya sudah banyak, tapi ya aku mau mengapresiasi cara dia berjualan. Nggak hanya nggak hanya mentingin masalah hype, tapi juga memastikan bahwa barang-barang yang dia jual, terutama makanan dan minuman yang dia jual itu memang terjamin kehalalannya, supaya teman-teman muslim ini juga nggak worry, bukan hanya worry, bisa menikmatinya dengan tenang tanpa ada efek samping yang bisa dibawa sampai ke akhirat ya kan. Anyway, teman-teman sudah pernah nggak ada nggak teman-teman yang ikut grup Jastipan kayak gitu? Biasanya kalau misalkan ikut kayak gitu dan pernah ikut Jastip jajan-jajan luar negeri, teman-teman tuh paling excited jajan dari negara mana? Dan boleh dong disebutin rekomendasi jajanan luar negeri apa yang enak kayak gitu. Nah, kalau si temanku ini dia itu kayaknya Bangkok, Malaysia sama Singapura deh. Kemarin habis dari Bangkok, terus habis itu buka PO juga untuk Malaysia. Nah, kayak gini tips kayak ya potong kepingan kentang kayak gitu, mengingatkanku akan list. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini rasanya ternyata agak ada pedesnya, tapi nggak yang pedes banget. Rasa pedesnya kayak rasa pedes chili oil gitu loh, jadi pedes tapi yang tetap subtle. Jadi nggak hanya dominan rasa salted egg-nya, rasanya itu balance. Enak. Jujur aku sebenarnya ragu aku bakalan suka ya, karena aku sendiri memang nggak suka sama telur asin, takut bakalan enak ketika nyobain ini. Ya jadi sebenarnya ini just tip untuk suamiku kalau yang ini, tapi berhubung ya dia nggak on cam, jadi ya kita buka duluan lah. Enak mungkin teman-teman, kayak kemarin tuh memang ada beberapa brand ini chips yang rasa salted egg gitu. Terus habis itu temenku kayaknya walaupun dia ngejualin beberapa, tapi dia bilang ini yang menurutku enak kayak gitu di antara yang lainnya. Tapi kan balik lagi, selera tiap orang itu beda-beda. Dia memang suka rasa telur asinnya medok lah. Aduh,
ada yang suka rasa telur asinnya tuh terasa banget lah, ada yang kayak begini. Makanya kenapa di pasaran itu banyak banget pilihannya dari berbagai merek yang berbeda ya, karena untuk memenuhi keinginan lidah para konsumennya yang jelas berbeda-beda. Aku suka. Enak. Total aku beli 3 jajan ini tuh 130.000, tapi sudah include sama just tipnya, cost just tipnya. Murah nggak sih? Oke. Aku kayaknya udah nggak takut lagi sama jajanan yang rasa salted egg. Ini enak. Sumpah enak. Apalagi dia dikombinasiin ada rasa pedasnya itu. Jadi untuk orang yang memang nggak suka sama telur asin sepertinya cocok. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jadi sekilas review dari aku. Kalau menurutku jajanan-jajanan Thailand ini rasanya oke-oke, walaupun dia judulnya jajanan permicinan, tapi rasa penyedapnya itu nggak yang terlalu kuat. Even yang rasa tomat, yang crackers kayak gini. Soalnya sebenarnya crackers tuh kan mungkin tricky ya, karena dia bahan dasarnya tepung. Jadi gimana caranya untuk mengelabui atau menutupi rasa tepung itu gitu kan. Enak-enak, rasa micinnya nggak yang terlalu kuat. Terus habis gitu ukurannya juga gede-gede dan nggak hanya ukuran kemasannya yang besar, tapi isinya memang juga banyak gitu. Nah, sekian review snack dari Bangkok olehku. Semoga teman-teman berkenan ya sama hasil reviewnya. Dan semoga apa yang aku review ini bisa menjadi panduan teman-teman ketika teman-teman jalan ke Bangkok atau ikut just tip terus pengen nyobain jajanannya, mau nyobain yang mana. Nah, teman-teman mungkin bisa nyobain 3 jajan yang barusan aku selesai review. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga komentar di kolom komen ya. Terima kasih. Bye-bye.